Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwan, a'azakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan hari ini kita permulaan pendahuluan muqaddimah tentang ilmu tajwid yang mana sudah nak kirimkan modulnya. Jadi sambil kita menunggu kajian kita berlangsung atau tatap muka, maka sementara kita lewat online saja. Nanti kalau sudah keadaan sudah memungkinkan baru kita memulai kajian tahsin kita lagi. Ya. Naam, langsung saja. Mabadi ilmu tajwidi, yaitu prinsip atau perangkat dalam ilmu tajwid. Nabi mabadi ini adalah suatu perangkat atau prinsip dasar yang membangunnya. Ya. Jadi dalam ilmu tajwid itu ada perangkatnya. Berkata Muhammad Ali As-Sabban, "Inna mabadi'a kulli fannin 'ashrat. الحد والموضوع ثم الثمرة وفضله ونسبة والواضع والاسم الاستمداد حكم الشريع." Sesungguhnya mabadi itu setiap ilmu ada 10. Jadi mabadi setiap ilmu ada 10. Yang pertama adalah batasan, ya, batasan. Kemudian wal mawdu' materi. Kemudian as-samarah buahnya, wa fadluhu keutamaan, wa nisbah nisbah, wal wadi penemunya, wal ismu nama, al istimdad sandaran, hukum syari dan hukum syar'inya. Jadi ada 10. Yang pertama batasan, yang kedua materi, yang ketiga buahnya, keempat keutamaan, kelima nisbah, 6 penemunya, 7 ismnya namanya, 8 sandarannya dan hukum syar'inya. Ya. Jadi dalam kaitannya dengan tajwid ini ada 10 perangkat atau prinsip dasar ilmu tajwid. Lihat yang pertama, al-hadd. Ya, yaitu batasan ilmu tajwid. Ya, batasan ilmu tajwid, ta'rif atau definisi. Al-hadd ayu ta'rifu tajwid, yaitu apa itu tajwid? Ya, ta'rif definisi tajwid. Al-lugha jawada yujawidu tajwidan. Artinya membaguskan, ya, artinya membaguskan. Dan ini sama dengan kalimat tahsin yang istilah populer sekarang. Hassana yuhassinu tahsinan. Ya, hassana yuhassinu tahsinan. Artinya sama-sama membaguskan. Ya. Wa ammal istilah, adapun istilah tajwid, lihat istilah tajwid, ikhraju kulli harfin min makhrajihi ma'a i'ta'ihi haqqahu wa mustahaqquhu. Mengeluarkan setiap huruf dari tempat keluarnya beserta memberikan sifat hak dan mustahaknya. Itu pengertian istilah. Kemudian ta'rifut tajwid, ya, pengertian tajwid itu ada 2. Yang pertama tahsin dan kedua tajwid. Kalau apa bedanya ikhwan tahsin dan tajwid? Kalau tahsin ini lebih cenderung ke prakteknya, digunakan untuk praktek pembelajaran, ya. Adapun tajwid ini berkenaan tentang teori, makanya kita pernah mengenal yaitu istilah riwayah dan dirayah. Riwayah itu secara teori, dirayah itu secara prakteknya. Maka tidak lepas dari teori dan praktek ilmu tajwid. Jadi tidak bisa kita membaca bagus namun teori tidak ada, atau sebaliknya. Kita menguasai teori namun prakteknya tidak sama dengan teori. Jadi keduanya itu harus sinkron dan harus menjadi satu kesatuan, tidak bisa dipisahkan. Kemudian ada lagi yang mengatakan talaqi.
Jadi ingat ikhwan, talaqi ini merupakan manhaj kita membaca Quran. Jadi kalau ditanya apa manhaj antum baca Quran, maka jawabannya adalah talaqi. Manhaj kita adalah talaqi. Artinya berasal dari laqa yulaqi talqiya. Laqa fi'il madhi, yulaqi fi'il mudhari, talqiyan itu seperti masdarnya. Ya, artinya apa? Bertatap muka atau menemukan, menjumpai, memberikan atau menyampaikan, itu namanya laqa talaqqa. Ya. Artinya yang berkenan tentang talaqi ini artinya mengambil sesuatu darinya secara langsung, itu talaqi. Jadi tidak dari YouTube, tidak dari Google, tidak dari rekaman yang ada sekarang, namun dia bertatap muka kepada guru, mengambil sesuatu darinya secara langsung. Ya, secara langsung. Kemudian ikhwan, talaqi ini adalah cara yang paling bagus. Ya. Cara yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, kemudian kepada para tabi'in. Ya, itu namanya talaqi. Jadi belajar talaqi itu memang belajar yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini adalah cara yang paling baik. Ya. Begitu juga kita belajar Al-Qur'an face to face, yaitu bertatap muka, mengambil ilmu darinya, bermulazamah. Ini namanya talaqi. Ya. Makanya orang yang kalau belajar talaqi bersama guru, maka dia akan ilmunya lebih berkualitas dibanding belajar sendiri. Ya, belajar kitab, kita mendapatkan hukum-hukum yang tidak kita bisa pahami, sehingga nantinya bisa keliru. Ya, sehingga akan berpemahaman yang keliru, bahaya. Ya, betapa banyak ikhwan kita, saudara-saudara kita yang dia belajar dengan mengandalkan buku, tidak bertanya dengan ahlinya, ya, tidak belajar langsung talaqi, sehingga mudah bahkan mengkafirkan, bahkan menyesatkan. Ini kesalahan, ya, meninggalkan talaqi. Maka talaqi adalah metode yang paling bagus untuk belajar. Ya. Ini dalam hadis, aqidah, fikih dan adab, seluruhnya talaqi itu akan menghasilkan ilmu yang berkualitas. Kemudian berikutnya itu al-mawdu' objek bahasan. Ya, tentunya berkenaan tentang ilmu tajwid ini berbicara tentang objeknya. Berbicara tajwid pasti objeknya itu adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Tidak dengan hadis atau dengan syair-syair atau bahasa Arab, tidak. Namun objek bahasan ilmu tajwid adalah kalam Allah, yang mana ini bagaimana melafazkan makhrajnya secara sempurna, kemudian menyempurnakan sifat-sifatnya tanpa berlebihan atau melampaui batasnya. Ya, kemudian kita mengucapkan dengan lembut tanpa dipaksa-paksa, sehingga inilah objek yang paling tepat dalam tajwid adalah kalamullah, yaitu Al-Quran. Ya. Nah, sehingga dalam pembelajaran tajwid kita tidak akan membahas dan menguraikan hukum-hukum bacaan dalam hadis, azan, kitab-kitab klasik. Tidak berlaku hukum tajwid, karena berdasarkan firman Allah dalam Quran surah Al-Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Tartilkanlah Al-Quran dengan sebenar-benar tartil. Apa itu tartil, ikhwan? Masih ingat? Sebagaimana dikatakan Ali bin Abi Thalib, at-tartilu huwa tajwidul Quran wa ma'rifatul wuquf. Yaitu tartil adalah mentajwidkan huruf dan mengetahui kaidah waqaf. Itu objek bahasanya, itu kalamullah. Ats-tsamaratu, yaitu buahnya. Di sini fawaid, faidah. Ya. Manfaat mempelajari ilmu tajwid itu yang pertama, menjaga lidah dari lahan kesalahan dalam membaca Al-Quran. Apakah itu lahnul jali dan lahnul khafi. Manfaat yang kedua yaitu menjaga keaslian dan kemurnian Al-Quran. Salah satu kita mempelajari ilmu tajwid akan menjaga kemurnian dan keaslian Al-Quran. Karena kalau orang yang sudah mempelajari ilmu tajwid dan kaidah-kaidahnya, maka akan nampak orang yang ingin
mengubah-ubah Al-Quran itu tidak akan bisa. Makanya Allah berfirman, inna nahnu nazzalna dzikra wa innahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami juga yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang menjaganya. Itu janji Allah dalam Quran. Maka Al-Quran tidak akan bisa diubah karena Allah yang menjaganya. Dan yang terakhir, manfaat ilmu tajwid adalah mengharap ridha Allah subhanahu wa ta'ala, mengharap pahala dari kita mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kemudian masuk yang berikutnya, ya, al-fadlu, keutamaan, ya, keutamaan mempelajari ilmu tajwid. Ilmu tajwid merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia kedudukannya dalam Islam, dikarenakan kaitannya yang erat dalam mempelajari kitab Allah. Ya, kaitannya adalah mempelajari kitab Allah. Urgensi yang paling penting yaitu sebagai pintu gerbang memasuki ilmu Al-Quran yang lebih luas. Syekh Said Al-Hawa mengatakan, awalu ulumul Quran al-ilmiyatu. Ya, pertama-tama untuk mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran secara menyeluruh, wa yadkhulu fi ilmi tilawati, ilmu tajwidi wa adabul Qur'anah. Ya, wa adabul Quran. Artinya apa? Awal pertama kali mendalami ilmu-ilmu Al-Quran menyeluruh ilmiyatu. Yang pertama ilmu tilawah, memasuki dalamnya adalah ilmu tilawah, kemudian ilmu tajwid dan adab Quran. Ini merupakan dari, yaitu keutamaannya. Urgensi paling penting yaitu ilmu tilawah, yaitu cara membacanya, kemudian ilmu tajwid dan adab tentang Al-Quran. Kemudian ada nisbah. Nisbah dalam ilmu tajwid, ya, berkorelasi dan hubungan dengan ilmu yang lain. Ilmu tajwid merupakan ilmu yang berhubungan dengan Al-Quranul Karim, ya, yang memiliki karakteristik sendiri yang membedakan dengan disiplin ilmu yang lain. Walaupun ilmu tajwid dan ilmu qiraat sama-sama berkaitan dengan cara membaca Quran, namun keduanya memiliki perbedaan dan kekhasannya. Kalau ilmu qiraat membahas variasi qiraat dan penyandaran riwayatnya pada imam siapa atau riwayah, sedangkan ilmu tajwid membahas bagaimana cara mengucapkan lafaz-lafaz tersebut dengan fasih tanpa kesalahan atau lahan diroyah. Ya, nah. Baik, yang terakhir al-wadi'u, peletak ilmu dasar tajwid ini. Yang pertama, praktek langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu secara praktik langsung dipraktekkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian peletak dasar ilmu tajwid secara teori. Ini ada berapa? Yang pertama Abul Aswad Ad-Du'ali, ini salah satu, yaitu yang pertama kali memberikan titik, ya, memberikan titik. Kemudian Abu Ubaid Al-Qasim Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, kemudian Abu Muzahim Musa ini bin Ubaidillah Al-Khaqani adalah yang pertama kali menyusun kaidah-kaidah ilmu tajwid secara sistematis yang kita dapat sekarang ini, yang beliau susun dalam syair qasidah sebanyak 51 bait. Itu peletak dasar ilmu tajwid. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Nanti minggu depan kita lanjutkan. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.